pada saat kena benturan sudah ada suara yang mengganggu atau ada suara muncul yang terdengar atau terasa, sebaiknya segera cek modul ABS-nya ke bengkel yang sudah biasa nanganin modul ABS. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kita gas lagi hari ini. Kita mau kemana nih ya? Hari ini kita bakal bahas mengenai kita akan coba bahas tentang keresahan. Ya, keresahan apa sih? Keresahan, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba bahas sambil kita jalan, lihat Jakarta yang lagi lucu-lucunya mataharinya. Suhunya berapa sih sekarang nih? 34 derajat bro, suhu udaranya. Oke. Jadi sambil kita jalan, gue pengen bahas mengenai keresahan tentang si X-Max. Ya, itu dari mana sih keresahan itu? Karena sebetulnya ini adalah idenya datang dari pembahasan yang ada di forum atau komunitas X-Max di media sosial. Jadi di sana tuh banyak banget sering pertanyaan-pertanyaan yang bertanya mengenai X-Max gitu ya, khususnya bagi yang pengguna baru dalam artian nggak melulu harus X-Max yang baru yang connected, tapi yang mungkin baru juga menggunakan X-Max atau baru bisa ada rezekinya untuk bisa membeli X-Max walaupun second gitu ya. Nah, itu keresahan atau ada juga yang datang dari yang pengen punya X-Max gitu. Nah, kebetulan si Sylvie ini ya, masih inget kali di video yang lalu, si X-Max gue ini X-Max kelahiran 2019, jadi sekarang usianya udah 4 tahun dengan kilometer 37.000, dan di tangan gue sendiri itu genap, saat ini bulan ini adalah genap 1 tahun dia bersama gue. Sehat-sehat terus ya. Jadi selama penggunaan 1 tahun, apa yang gue rasakan atau apa yang gue alami, jadi bisa dibilang ini review jujur lah gitu ya. Nah, mengenai keresahan yang sering muncul itu, pertama ya kita langsung aja ke topiknya yang sering dibahas atau yang sering ditanyain di forum-forum adalah, kalau pakai X-Max itu untuk orang Indonesia kebanyakan atau rider Indonesia kebanyakan yang rata-rata tingginya antara 160 sampai dengan 170, itu jinjit nggak sih bang? Jinjit nggak sih om? Gitu. Atau kakinya napak nggak sih? Nah, itu yang sering ditanyain tuh. Buat sebagian yang sudah menghandle X-Max sih rata-rata menyatakan bahwa nggak ada masalah ya, yang penting udah biasa bawa motor. Apalagi kalau sebelumnya mungkin dia bawa motor yang tipenya juga hampir setipe lah, Matic yang lebar gitu ya, kayak misalnya PCX atau mungkin NMAX gitu. Nah, itu agak-agak mirip. Kenapa? Karena sebetulnya yang bikin kaki kita jinjit itu sebetulnya bukan karena motornya tinggi, tapi lebih kepada joknya ini lebar. Jadi otomatis pada saat kaki kita menjejak ke tanah, itu jadi lebar, jadi ngangkang gitu. Jadi kecenderungannya kakinya kayak jinjit, bukan kayak jinjit sih, emang jinjit. Nah, itu yang sering ditanyakan. Jadi gue bisa bilang, sebagai gue juga pakai X-Max waktu awal kali pertama juga sama gitu ya, tapi karena udah terbiasa mungkin sebelumnya dengan motor yang memang relatif lebar joknya. Waktu itu sebelumnya gue pakai NMAX, jadi kaki jinjit balet itu ya nggak terlalu meter sih gitu ya buat gue gitu.
Walaupun memang harus lebih hati-hati atau harus lebih waspada karena bobotnya yang berat gitu. Jadi udah kakinya jinjit, bobotnya relatif berat. Jadi kalau nggak hati-hati banyak kejadian yang roboh gitu motor pada saat bawa motor. Nah itu yang mengenai kaki jinjit. Jadi gue bilang memang iya betul jinjit. Karena apa? Karena joknya lebar. Antisipasinya gimana? Ya hati-hati bawanya, jangan kayak bawa motor yang lebih kecil atau mungkin yang sebelumnya biasa bawa motor kecil. Nah jangan di handling disamakan seperti itu, karena benar-benar kita harus menjaga keseimbangannya dengan baik karena bobotnya cukup berat. Itu yang mengenai kaki jinjit gitu ya. Dan apa namanya, si kaki jinjit ini, jinjit balet ini memang lebih ekstra lah buat yang rata-rata tingginya antara 160 sampai 170. Tapi bukan juga berarti kalau di atas 170 kakinya aman, karena belum tentu orang yang tingginya 170 kakinya napak sempurna gitu. Kalau kakinya panjang kakinya tidak terlalu panjang, pasti juga sama aja bakal jinjit. Nah ini kaki gue pada saat berhenti begini tuh ya, tidak menapak sempurna tapi masih bisa meng-counter. Solusinya apa supaya buat kakinya bisa napak sempurna? Kalau yang gue lakukan sih, shock breakernya gue naikin, itu kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 cm lah, karena itu udah mentok maksimal. Jadi otomatis bagian depan itu sedikit turun, jadi kaki gue nggak terlalu jinjit gitu. Tinggi gue sendiri 171, jadi masih enak lah buat napak. Kalau yang lain pakai apa? Ada juga yang pakai lowering kit. Ya, lowering kit itu jadi shocknya dipendekin. Jadi shocknya itu lebih turun lagi, ada bahkan sampai 5 cm, karena memang di bagian dalam shocknya yang diubah. Terus solusi yang berikutnya apa lagi selain itu? Kalau mungkin itu nggak ribet gitu ya, pakai sepatu yang haknya tebel. Itu udah paling bener deh kalau menurut gue ya. Pakai sepatu yang haknya tebel, jadi lo bisa membantu pijakan kaki ke bawah. Waduh, ini merokok ya. Nah, selain pakai sepatu hak tebal, apalagi ada juga yang joknya dipapas. Cuma resikonya kalau jok dipapas, yang pasti busanya tipis. Kemudian apa namanya, nggak bisa nyimpen helm lagi di bawah jok bagian posisi tempat duduk kita, karena bagian platnya atau base-nya, dasaran joknya itu juga dipapas. Nah itu beberapa yang bisa dilakukan kalau memang kakinya nggak mau terlalu jinjit ya. Kalau dibilang nggak jinjit sama sekali sih memang harus diceperin bener gitu. Mungkin sok belakang juga diganti, sok depan juga pakai lowering kit yang paling maksimal gitu. Nah itu banyak lah solusinya sebetulnya. Tapi kalau buat yang masih dipakai harian, menurut gue sih yang paling nggak terlalu banyak bikin ribet, dalam artian malah jadi bikin susah ya, mungkin yang paling enak sih pasang lowering kit di depan, dan di shock belakang diganti dengan shock yang lebih pendek, yang di bawah 350 mili lah. Mungkin pakai punya NMAX lama atau punya Aerox gitu, atau yang aftermarket juga udah banyak. Nah itu solusinya untuk yang kaki jinjit. Kalau ada yang mau komen, boleh lo langsung tulis aja di bawah. Menurut kalian sendiri gimana untuk mengenai si kaki jinjit itu untuk selama bawa X-Max gitu ya. Nah itu keresahan yang pertama yang sering dibahas di forum. Oke, yang berikutnya yang juga paling sering dibahas di forum mengenai X-Max, yaitu mengenai rem. Yang lagi rame sekarang dibahas adalah modul ABS. Modul ABS-nya itu bermasalah. Kenapa bisa bermasalah? Ya karena memang nggak tahu ya, apakah memang itu bawaan pabrik, dalam artian memang cacat produksi,
Tapi seharusnya kalau memang cacat produksi harusnya Yamaha melakukan recall gitu ya, itu satu. Yang kedua, atau memang karakteristik dari si modulnya ini yang rentan, atau rentan itu dalam artian manja lah ya, karena harus rutin ganti minyak rem ya, karena mungkin efek panas, atau mungkin kualitas minyak rem yang kurang bagus yang membuat si modul ABS itu rusak gitu ya. Ada yang rusak sealnya awalnya, kalau diperhatikan berdasarkan informasi yang sering muncul, sealnya rusak, kemudian akhirnya ngerembes sampai akhirnya bikin si modulnya atau modul elektroniknya itu korslet. Nah, itu yang udah paling parah tuh. Itu pernah kejadian di motor gue. Jadi modul ABS itu rusak, cirinya apa bang? Atau cirinya apa sih om modul ABS itu rusak? Nah, yang gue temuin pertama kali di motor X-Max gue ini, pada saat sebelum modulnya rusak, adalah ketika kena benturan. Oke bang, suaranya kenceng banget bang. Ketika kena benturan lubang ya, atau benturan yang cukup keras, atau speed trap gitu ya, speed bump yang polisi tidur yang berderet banyak, itu sering keluar suara seperti suara apa ya, korslet kali ya, karena suaranya tuh agak sedikit mengganggu gitu, seret gitu, suaranya gitu, seret, dan itu keluar dari sisi sebelah kanan. Sebagian besar orang menyatakan itu normal. Awalnya juga gue menganggap itu hal yang normal, karena di grup banyak sekali dibilang bahwa kalau kena benturan itu modul ABS-nya suka bunyi, katanya kalau bunyi itu normal. Awalnya gue menganggap itu oke, ini hal normal nih gitu, karena semua bilang begitu. Tapi kemudian setelah gue bandingkan dengan Yamaha X-Max yang sama, maksudnya kelahiran yang sama tahun 2019. Waktu itu gue bawa X-Max juga yang kilometernya baru 2000, gak lama setelah gue ngambil motor ini. Itu juga itu pada saat kena benturan, pada saat kena gajlukan lubang atau benturan keras, atau speed bump polisi tidur yang banyak itu suaranya ada tapi nggak mengganggu gitu, hanya kayak suara getaran gitu, dan ada getaran di tuas rem. Nah, motor yang satu yang pernah gue bawa itu suaranya nggak ganggu, suaranya kecil sekali dan bisa dibilang hampir nggak terasa. Motor ini pun setelah gue ganti modul ABS-nya yang baru, itu pun sama, pada saat kena benturan atau saat kena speed bump, bunyinya tuh nggak mengganggu seperti waktu gue belum ganti modul gitu. Pada saat gue sebelum ganti modul, itu bunyinya tuh cukup keras. Kemana sih om? Suaranya tuh keras dan mengganggu gitu, kayak suara korslet yang seret gitu. Itu ganggu sih, walaupun gue waktu itu karena gue masih pengguna baru, jadi dan gue tanya-tanya sama teman, itu katanya normal, jadi gue abaikan gitu. Ternyata itu tidak normal. Jadi gue boleh bilang, atau gue boleh kasih masukan ya, menurut gue, kalau teman-teman udah ngerasa ada suara yang mengganggu dari sisi sebelah kanan sini nih, karena modul ABS itu aja di kanan ya, di sisi sebelah sini. Pada saat kena benturan sudah ada suara yang mengganggu, atau ada suara muncul yang terdengar atau terasa, sebaiknya segera cek modul ABS-nya ke bengkel yang sudah biasa nanganin modul ABS. Ya, tujuannya apa? Supaya jangan sampai korslet baru ketahuan gitu. Nah, itu parah sih. Nah, ini kayak kena benturan gini nih, speed bump tuh. Kalau dalam kondisi normal dia bahkan nggak bunyi sama sekali. Ya, balik lagi, jadi kalau udah mulai merasa ada suara yang mengganggu, ya coba dicek aja. Coba dicek aja ke bengkel yang biasa menangani modul ABS ya, karena dari beberapa info yang pernah ngecek ke bengkel resmi, malah bengkel sekelas bengkel resmi pun kebingungan gitu. Gue nggak tahu itu bengkel resmi yang mana ya, tanpa bermaksud menjelekkan bengkel resmi gitu. Tapi kalau di forum-forum di media sosial, khususnya di Facebook, itu sudah banyak yang membahas, dan sudah banyak juga mekanik-mekanik handal yang bisa
memperbaiki modul ABS kalau masih ketolong ya diperbaiki. Tapi kalau udah nggak ketolong seperti yang modul yang gue punya, yang si motor gue ini, itu memang murni sudah hangus gitu ya. Nih seperti ada di gambar ini, di foto ini nih, itu hangus tuh semuanya. Jadi memang udah nggak bisa dibenerin. Ya, itu mengenai modul ABS. Jadi kalau menurut gue, yang berdasarkan pengalaman review jujur gue selama 1 tahun pakai X-Max gitu ya, mengenai modul ABS, kalau sudah ada rasa bunyi-bunyi dari sisi sebelah kanan, di bawah kanan sini, bunyinya mengganggu, suaranya itu seperti kabel korslet gitu ya, seret gitu ya, seret, atau ada juga yang mendesis. Nah itu sebaiknya jangan diabaikan. Walaupun beberapa orang bilang itu normal, itu biasa, jangan deh, lebih baik dicek aja. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah berdasarkan buku panduan pun, berdasarkan buku pedoman pemilik pun gue baca, memang minyak rem itu sendiri harus diganti paling tidak 2 tahun sekali ya, 2 tahun sekali itu wajib diganti. Berdasarkan buku panduan. Tujuannya apa? Ya itu tadi, mungkin setelah 2 tahun pemakaian, setelah rentang 2 tahun pemakaian, yang namanya minyak rem itu kan panas ya, mungkin kemampuan untuk menyalurkan atau hidrolisnya itu sudah mulai berkurang, dan bisa jadi muncul kandungan air yang berlebih sepertinya, sehingga membuat modul ABS itu bisa berkarat. Ya nggak tahu juga lah, itu mungkin ada teman-teman yang lebih paham. Tapi berdasarkan buku panduan aja itu udah disarankan untuk 2 tahun sekali maksimal itu ganti kuras minyak rem. Which is pada saat gue ngambil motor ini di tahun 2022, umurnya sudah 3 tahun, itu sepertinya belum pernah diganti minyak remnya. Jadi pas kebagian gue yang make, gue yang kena getahnya ya, tapi ya udahlah. Qadarullah, itu memang sudah rezekinya gue harus gantilah ya, sudahlah gitu. Kebetulan ada rezeki, ya udah ganti sekalian. Ya, jadi itu berdasarkan buku panduan, dikuras minyak remnya setiap 2 tahun, atau kalau beberapa mekanik yang coba gue konsultasikan itu disarankan paling enggak setahun sekali lah ganti minyak rem. Toh harga minyak rem juga nggak terlalu mahal gitu ya, 1 tahun sekali, yang penting motor terawat gitu. Jadi 1 tahun sekali sebaiknya diganti minyak remnya. Gunakan minyak rem DOT 4 minimal sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Ya di sini juga biasanya sih ada tulisannya nih di sini, atau di buku panduan juga ada ya. Gunakan minyak rem yang sesuai spesifikasi. Itu mengenai ABS. Nah ini modul ABS ini memang paling sering banget nih ditanyain, karena nggak tahu kenapa, entah kenapa gue perhatikan berdasarkan hasil survei Kang DZ, berdasarkan hasil survei gue sendiri atau pengamatan gue sendiri, kebanyakan motor yang atau X-Max yang mengalami kendala dengan modul ABS-nya, yang mulai suka bunyi atau rusak itu ditandai dengan munculnya indikator ABS di sini nyala terus gitu ya. Indikator ABS nyala terus, kemudian indikator TCS nyala, kemudian kalau yang udah makin parah nih kayak gue kemarin terakhir, itu speedometer pun bahkan mati. Speedometer pun bahkan mati, RPM juga sampai mati. Itu kalau udah korslet parah gitu ya. Nah jadi sebaiknya kalau nggak usah nunggu sampai kejadian itu, teman-teman harus sudah mulai aware. Kalaupun sampai kejadian seperti itu, kejadian bahwa lampu indikator ABS-nya nyala, kemudian lama-lama TCS-nya juga, lampu indikator TCS-nya nyala, speedometernya atau bahkan mungkin sampai mati, itu udah pasti deh itu ya rusak modul ABS-nya. Tapi kalau hanya mau lampu indikator ABS nyala, jangan dulu nuduh modulnya rusak, karena ada beberapa kasus cuman gara-gara baut roda kendor, cuman gara-gara sensor ABS-nya kendor, kotor, itu bikin lampu ABS-nya nyala. Tapi again di saat ini yang kita lagi bahas adalah kondisi di mana modul ABS-nya itu rusak, bener-bener rusak, nggak bisa diapa-apain lagi.
Jadi ciri yang pertama ada bunyi-bunyian tadi ya di modul ABS-nya pada saat kena benturan. Kemudian yang kedua muncul lampu indikator ABS-nya nyala, kadang mati, kadang nyala, kadang mati. Itu udah ciri yang kedua tuh yang mesti diwaspadain. Yang paling parah, ciri-ciri yang paling parah atau yang paling udah bisa dibilang bahwa itu pasti modulnya rusak, itu sampai dengan si speedometer mati, lampu TCS juga nyala, RPM juga mati, dan motor agak berebet gitu. Itu yang beberapa kasus, dan semuanya mostly kejadiannya itu di X-Max kelahiran 2018 atau 19. Entah memang di X-Max tahun sekian itu memang produksi atau modulnya bermasalah, atau memang karena usia. Itu yang gue belum bisa pastikan ya. Karena kalau dibilang usia, yang kelahiran 2017 bahkan jarang kena. Tapi dari beberapa kasus yang gue tanya di forum, di Facebook, forum X-Max, mostly yang modul ABS-nya bermasalah itu adalah yang X-Max kelahiran 2018 dan 2019. Ya, I don't know, itu mungkin kebetulan aja atau memang bawaannya, nggak ngerti juga ya. Tapi buat temen-temen yang udah punya X-Max ABS, sebaiknya diperhatikan usianya dan jarak tempuhnya gitu ya. Kalau memang dirasa sudah 1 tahun atau 1 tahun tuh rata-rata kan sekitar, kalau normal pemakaian tuh sekitar 12 ribuan lah ya, 12.000 kilometer. Sebaiknya dikuras saja minyak remnya, diganti yang baru sebelum ngalamin itu, karena harganya lumayan, ya bukan lumayan lagi ya, bisa dapet rem aftermarket yang oke punya tuh harganya ya, kurang lebih sekitar 7 juta kalau price listnya Yamaha untuk modul ABS Yamaha X-Max. Itu mengenai keresahan-keresahan yang di kejadian di X-Max yang kedua ya, yang sering banget ditanyain, sampai kadang-kadang ngelihatnya juga bosen ya. Apa orang-orang itu emang males nyari ke atas gitu ya, scrolling gitu di Facebook karena bahasanya udah sering banget, atau nggak tau lah gitu ya. Yang tergampang memang mungkin bertanya ketimbang nyari kali ya. Nah itu yang kejadian di keresahan-keresahan yang muncul di X-Max. Yang utama, yang paling sering ditanyakan gitu. Nah yang berikutnya yang paling sering ditanyakan juga, selain masalah jinjit tinggi motor gitu ya, modul ABS, yang berikutnya ada juga yang ketiga adalah mengenai suspensi. Nah, suspensi ini terkait suspensi belakang khususnya yang dibilang keras. Suspensinya kok keras ya gitu. Mungkin ya memang sih wajar ya, ekspektasi seseorang mungkin atau konsumen pada saat membeli sebuah sepeda motor yang harganya cukup premium, harapannya tentunya banyak gitu ya, kenyamanan yang utama gitu ya. Salah satunya adalah suspensi belakang. Suspensi belakang katanya dibilang keras. Nah, sebelum menyalahkan produknya kurang bagus, selama 1 tahun gue pakai X-Max ini, gue sama sekali nggak melakukan penggantian suspensi belakang, karena setelah gue rasa-rasa untuk motor seberat ini dan bobot gue yang juga lumayan itu menurut gue sih nyaman ya, masih nyaman. Dan pada saat karena apa? Kenapa gue bisa bilang nyaman? Karena nggak terlalu mantul-mantul dibanding dengan waktu zaman gue masih pakai NMAX old, NMAX yang lama. Itu bener-bener keras tuh, bikin sakit pinggang. Tapi untuk X-Max ini suspensi standarnya, selain dia juga sudah bisa disetel ya, preloadnya, jadi membuat kita bisa, sebelum menyalahkan kualitas shock breakernya jelek atau misalnya wah nggak nyaman dan lain sebagainya. Oke, hebat, beloknya mendadak. Jadi sebelum kita menyalahkan produknya jelek atau apa, menurut gue pribadi setelah 1 tahun pemakaian, mungkin teman-teman bisa coba setel dulu preloadnya, atur. Sudah banyak lah di YouTube cara menyetel preload gitu ya.
bagaimana cara menyetelnya. Nah, sesuaikan dengan berat badan, sesuaikan dengan pemakaian sehari-hari. Karena suspensi juga kalau terlalu lembek juga nggak enak, ngayun gitu ya. Kalau terlalu keras itu pada saat nikung enak, tapi pada saat kena jalan bergelombang ya lumayan gitu ya. Jadi mengenai suspensi ini memang harus trial and error. Tidak semua orang atau rider punya kebiasaan atau selera yang sama. Jadi ada yang bilang memang keras, harus ganti yang merek Solihin katanya, yang warnanya kuning emas. Wah, kalau menurut gue sih itu sih lebih kepada kemampuan kantong masing-masing ya ujung-ujungnya ya. Ada yang itu enaknya memang benar enak atau dia enak-enakin, nah itu gue nggak tahu ya. Atau mereknya yang satu lagi yang warnanya biru muda, atau ada yang warnanya hitam atau merah, atau yang ada yang macam-macam lah, itu mas selera lah ya. Tapi sebetulnya dengan suspensi standar pun itu menurut gue untuk pemakaian harian khususnya itu sudah lumayan. Gue juga sering pakai keluar kota tapi nggak ada keluhan sih so far ya. Tinggal kita setel aja kekerasan atau preloadnya. Menurut gue sih itu ya untuk suspensi ya. Nah, mungkin 3 item ini yang bisa gue bahas hari ini. Lebih detailnya apa nanti kita akan bahas lebih lanjut di video-video berikutnya. Kalau ada teman-teman yang punya keresahan lain selain 3 itu, sampaikan aja, tulis di kolom komentar. Nanti gue akan coba bahas lebih lanjut gitu ya, sesuai dengan pengetahuan yang gue punya atau informasi yang gue dapat atau yang beredar banyak di forum-forum. Jadi gue coba merangkum apa-apa aja yang ada sering menjadi keresahan para X-Max owner di grup gitu ya, supaya teman-teman juga punya informasi, nggak harus nyari-nyari. Karena tiga item tadi ya, mengenai jinjit, mengenai modul ABS, dan mengenai suspensi, itu kayaknya paling banyak dibahas. Oke, segitu aja dulu. Gue mau mampir dulu ke rumah brother gue di sini. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe di jalan.